Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim, amma ba'd. Hadirin akramakumullah, sahabat fillah dan yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan bermudzakarah tentang asas-asas dalam usaha dakwah. Terlebih khusus bagi kita semua dari kalangan Jama'atut Tabligh. Asas-asas dakwah yang sudah diarahkan oleh orang-orang tua kita, para masyayikh, para alim ulama. Di antaranya ada 13 asas dakwah. Yang pertama, dakwah diamalkan dengan pribadi atau infiradi dan diamalkan dengan cara istimai atau amalan berjamaah. Kemudian asas dakwah yang kedua yaitu risau. Punya sifat risau atau dengan maksud resah atau gelisah dengan kondisi umat yang semakin jauh, semakin hari, semakin tidak taat kepada Allah, dan berharap atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpikir tinggi-tinggi. Jadi kita risau, tapi bukan fikir tinggi-tinggi. Kita risau dengan keadaan umat agar supaya bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah dan kemudian bisa taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, gerak atau qadam, bukan tulisan atau qalam. Jadi gerak, bukan tulisan. Artinya kita gerak buat silaturahmi, buat khususi. Kemudian kita mengajak umat untuk sama-sama ambil bagian dalam usaha dakwah dengan cara gerak, mendatangi. Jadi bukan dengan tulisan atau undangan-undangan. Kemudian yang keempat, persatuan atau ittihad, bukan perpecahan atau ikhtilaf. Yang kelima, amar ma'ruf. Jadi mengajak kepada kebaikan ini kita dahulukan atau mendahulukan amar ma'ruf. InsyaAllah dengan asbab kita dahulukan amar ma'ruf, maka umat akan meninggalkan yang munkar. Ini asas dari usaha dakwah yang sudah diarahkan oleh orang tua kita. Kemudian yang keenam, asas dakwah ini adalah musyawarah, bukan perintah. Jadi dari hal terkecil sampai hal-hal yang terbesar sekalipun, kita amalkan dakwah ini berdasarkan musyawarah. Dan kita amalkan sesuai arahan dalam musyawarah itu, keputusan dalam musyawarah itu, bukan perintah. Dalam arti kata perintah ini kamu harus buat begini, kamu harus buat begitu, dengan perintah tanpa musyawarah. Jadi ini kalau perintah di luar dari arahan, di luar dari asas dakwah. Jadi sebaiknya amalkan asas dakwah, yaitu musyawarah. Kemudian yang ketujuh, senyap-senyap atau istisar, bukan propaganda atau istihar. Jadi senyap-senyap, biasa-biasa saja kita kerja sesuai arahan, kita gerak.
Tidak perlu dengan propaganda, misalnya kita pasang iklan, pasang spanduk, pasang banner di tengah jalan. Ini tidak perlu. Ini keluar dari arahan asas dakwah. Kemudian yang kedelapan, kabar gembira, bukan kabar buruk. Nah, jadi kita beri kabar gembira dalam kerja dakwah, menghadapi umat atau kita sesama di kalangan dai, ini saling memberi kabar gembira, bukan kabar buruk, apalagi ancaman-ancaman. Jadi sebaiknya yang didahulukan kita diarahkan oleh masyayikh, orang-orang tua kita. Asas dalam dakwah sebaiknya memberi kabar gembira, insyaallah. Kemudian yang kesembilan, yaitu perdamaian atau marhamah, bukan peperangan atau amarah. Jadi sebaiknya kita dalam dakwah ini, asasnya ini kita dengan sifat perdamaian. Kemudian yang ke-10, asas dakwah ini ringkas. Jadi yang ke-10 ringkas atau ijmal, bukan mendetail. Kemudian yang ke-11, akar atau usul, bukan ranting atau furu'. Yang ke-12, rendah hati atau tawaddu, bukan sombong atau anania. Jadi hendaknya kita dalam kerja dakwah, kita diarahkan oleh orang tua kita agar senantiasa selalu rendah hati, tawaddu, tidak sombong, tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain, tidak merasa sudah banyak korban dalam usaha dakwah, kemudian datang sifat ananiyah, sombong, merasa diri sudah berkorban, lebih baik dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, lebih faham dari orang lain. Jadi nanti akan datang sifat sombong dan akhirnya tidak menjadi asbab hidayah. Kemudian yang ke-13, diri sendiri. Jadi asas dalam mengerjakan dakwah ini, kita diarahkan oleh orang tua kita kerja dakwah dengan diri sendiri. Artinya ketika kita mau korban mengambil usaha dakwah, kita korban diri sendiri, bukan harta. Jadi bukan harta kita yang kita serahkan ke orang lain untuk membawa harta ini sama-sama kerja dakwah dengan mereka, tapi kita diminta untuk korbankan diri kita bersama-sama dengan harta kita. Jadi alhamdulillah, hadirin akramakumullah, sahabat fillah yang insyaallah dirahmati Allah. Itulah tadi mudzakarah tentang asas-asas dakwah yang semuanya ada 13. Dan insyaallah kita semua yang mendengarkan bisa sama-sama kita amalkan dan kita menyampaikannya kepada sahabat-sahabat kita atau kepada umat yang belum sempat mendengarkan. Dan insya Allah mudzakarah ini jadi asbab hidayah bagi kita, ahli keluarga kita, dan umat seluruh alam. Amin. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.